istri, hak-hak istri. Maka kita bisa klasifikasikan menjadi dua secara sederhana. Yang pertama adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta. Atau disebut al-hukukul maliyah. Yang kedua, hak-hak non harta. Hak non harta seperti apa? Mempergaulinya dengan cara yang baik, ya. Cara yang terbaik. Tapi kita mulai dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta. Apa saja hak-hak istri yang berkaitan dengan harta? Ada dua secara umum, ya. Yang pertama adalah mahar. Ini harus dibayarkan kepada istri. Yang kedua nafkah atau nafkah. Dan nafkah ini secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu sandang, pangan, papan, ya. Tapi berkaitan dengan mahar, ya, maka seorang suami ketika menikah dengan istri dia menyebutkan mahar, dan mahar itu hukumnya wajib. Dia bukan yang benar, dia bukan syarat pernikahan, dia bukan rukun pernikahan, tapi dia kewajiban pernikahan. Oleh karenanya kalau seorang menikah tanpa menyebutkan mahar, tetap harus bayar mahar. Dan mahar tersebut kalau tidak disebutkan maka didatangkan maharul misli. Maharul misli itu mahar yang sewajarnya bagi wanita seperti dia. Kira-kira berapa? Misalnya kalau daerah ini orang biasanya mahar sekitar 20 juta. Seandainya dalam pernikahan tidak disebut mahar, maka dia harus bayar sesuai dengan kewajaran mahar yang berhak diterima oleh wanita seperti wanita ini. Tapi mahar itu hukumnya wajib, ya. Terkadang nominalnya kecil, terkadang nominalnya besar. Di tanah air kita kebanyakan mahar seperangkat alat sholat yang murah, ya. Seperangkat alat sholat mungkin nggak sampai sejuta zaman sekarang, meskipun bagus nggak sampai sejuta. Sebagian maharnya sampai cincin emas lah, kalung emas lah, gelang emas, ya, sampai ada puluhan gram, sampai bergram-gram. Ada mahar berupa duit, semuanya boleh. Namanya mahar, para fuqaha mengatakan mahar adalah suatu yang harus bernilai, ya, suatu yang harus bernilai. Ya, mungkin saya ingin ingatkan di antara kesalahan sebagian orang, mereka menjadikan bacaan Al-Quran sebagai mahar. Ini adalah kesalahan, ya. Kesalahan, ini bukan sunnah, jangan disangka adalah sunnah. Nabi dan para sahabat mereka menikah dengan emas, mereka bayar harta. Adapun kasus sahabat yang baca Al-Quran itu karena tidak punya apa-apa, ketika ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi tidak menikahinya, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, illam takun laka bihi hajah fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau kau tidak ingin menikah dengan wanita itu, nikahkanlah denganku. Maka Nabi mengatakan, "Kau punya apa?" "Saya punya sarung." "Terus kalau kau kasih sarung sebagai mahar, saya enggak punya sarung yang lain." Nabi mengatakan, "Iltamis wala khataman min hadid." Cari mahar meskipun sebuah cincin besi. Intinya harus bernilai. Dia cari enggak dapat. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Kau punya hafalan Quran apa?" Ada. Akhirnya dia menikah dengan hafalan Quran dengan maksud dia mengajarkan bacaan Quran tersebut kepada sang wanita, maka maharnya adalah ujrah, biaya mengajari Al-Quran, ya. Ini yang dikatakan para ulama maharnya. Jadi tidak serta-merta ketika menikah langsung baca Al-Quran, bukan sunnah, ya. Banyak orang salah paham tentang kasus ini. Mahar dengan bacaan Quran itu bukan sunnah. Itu dalam kondisi darurat ketika harta tidak ada, maka boleh seorang menjadikan mahar bacaan Al-Quran, maksudnya untuk mengajari kepada sang wanita bacaan Al-Quran tersebut. Tapi intinya mahar, ya, mahar ini harus dibayarkan. Kalau mahar sudah diserahkan kepada istri, ya, seandainya menikah ternyata maharnya utang, maka harus dilunasi. Kalau tidak dilunasi, maka dia telah berhutang kepada istrinya. Kalau dia sudah kasih istrinya, nggak boleh dia paksa-paksa minta. Kembalikan mahar hukumnya, nggak boleh. Dia sudah menikah, dia sudah menghalalkan kemaluan istrinya untuk digauli, dia bayar mahar di antaranya. Dia bayar mahar, maka mahar ini harus diserahkan kepada istrinya. Ya, kita tahu sebagian kawan-kawan kita ada yang mahar masih hutang, belum lunas sampai sekarang, ya. Janjinya sekian gram, ternyata baru dibayar separuh, maka ini menjadi hutang yang harus dibayarkan. Lain halnya kalau
sang wanita kemudian memberikan mahar tersebut kepada suaminya dengan kelapangan dada, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia nuntut, maka harus dikasih maharnya, dan dia bebas mau melakukan mahar tersebut untuk apa? Mau dia kasihkan orang tuanya, mau dia kasihkan adiknya, mau dia sedekahkan, terserah wanita tersebut, karena itu harta milik dia. Itu sudah sebagai pemberian dari sang suami kepada istrinya. Ini mahar harus ditunaikan.